Bismillah, assalamualaikum. Di sini penulis mau cerita lagi dengan teman-teman di sini. Sembari menenangkan pikiran ya setelah beliau penat kerjaan. Dan ini kisah yang dialami oleh temannya penulis. Beberapa hari yang lalu dia cerita soal pengalamannya dengan penulis di sela-sela break kerjaan. Penulis di sini payung hitam ya. Ya, dia teman kerjaannya Mbak Payung Hitam. Kamis kantor. Awalnya dia cerita-cerita aja kayak ngobrol biasa. Terus makin dalam ceritanya, menarik nih. Ceritanya nih menarik. Dan langsung aja penulis minta ceritanya di restart, dimulai, plus ngeluarin catatan dan bolpen. Dia kaget dong, perlagaanku layaknya wartawan. Ya aku jelasin, aku di sini Payung Hitam ya. Aku jelasin dengan dia sekarang aku udah punya akun ini nih, Twitter ini nih. Nanti link Twitternya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngunjungin silakan. Jangan lupa di follow ya @payunghitam. Di Twitter itu untuk berbagi kisah-kisah horor dengan teman-teman di mana aja, di semua medsos ya, baik di Twitter dan yang lainnya. Tapi awalnya dia nolak, gak mau ceritain, karena katanya cerita ini bersifat pribadi. Karena mereka yang ngalamin ini itu emang udah melakukan hal yang memalukan, selain mengerikan. Memalukan yang seperti apa ya? Dan akhirnya setelah aku bujuk dan jelasin, temen aku bersedia. Tapi dia mohon jangan sebut nama yang ngalamin kisahnya, termasuk nama tempat atau nama desanya. Karena itu emang titipan dari salah satu warga di sana. Jadi dirahasiakan ya, untuk nama toko dan nama daerahnya. Oke ya, karena temanku bersedia, aku mulai perhatikan dan nulis detail ceritanya di catatan. Jadi kita mulai ceritanya dari sudut pandang teman aku yang bernama Bayu. Namanya samaran ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Wanita Rumah Depan. Sebuah kisah yang dituliskan oleh @payung hitam. Tahun 2011 peristiwa di penghujung tahun. Aku sedang disibukkan dengan salah satu persyaratan sidang, yaitu skripsi. Oh ya, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Juga saat itu aku masih berdomisili di sana. Aslinya aku bukan warga Surabaya. Di sana hanya menimba ilmu. Kota yang penuh kenangan buatku. Soal skripsinya, saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa yang udah aku pilih sendiri, yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil yang ada di kawasan Jawa Timur. Karena jurusan kuliahku di bidang kesehatan masyarakat. Desanya cukup jauh kalau jarak pulang pergi dari Surabaya. Awalnya niatku emang tekad pulang pergi untuk penelitian. Capek juga nggak gitu masalah, yang penting penelitianku lancar dan selesai. Toh juga cuma seminggu, paling lama aku harus PP pulang pergi dari desa itu ke Surabaya. Lalu 2 hari sebelum aku berangkat ke desa, seperti biasa, rutinitasku nongkrong dengan teman-temanku. Jadi mereka juga tahu aku akan melakukan penelitian di desa itu. Di antara beberapa temanku, ada 2 dari mereka yang bernama Agil dan Tony. Nama samarannya, kok pas banget sih namanya Tony. Yang kepikiran nemenin aku penelitian sekaligus menikmati alam di desa itu. Karena alam di desa itu emang masih sangat asri. Jadi mereka ngomong, katanya daripada pulang pergi terus, gimana kalau mereka juga ikut dan nginep di desa itu sampai penelitianku selesai. Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpackeran lah. Karena kita emang udah lama merencanakan backpackeran, tapi nggak pernah terwujud. Dan mereka juga ngajak kalau emang jadi mereka nemenin aku penelitian di desa itu. Setelah penelitian selesai, sebelum balik Surabaya, mereka ngajak camping semalam di bukit yang ada di sekitaran desanya. Karena kami sebelumnya pernah ke desa itu, jadi bukit itu tidak asing untuk anak pecinta alam di masa itu. Aku pikir-pikir kayaknya beneran asik nih, tapi aku masih bingung. Masalahnya, ada nggak penginapan di desa itu?
Akhirnya besoknya, sehari sebelum penelitianku dimulai, kami ke desa itu untuk ngurus izin penelitian dan sekaligus mastiin tempat penginapan. Di hari itu kami berangkat ke desanya. Setelah beberapa jam perjalanan kami sampai di desa itu dan langsung ke rumah Kades untuk ngurus izin. Kebetulan, ternyata Pak Kades sedang duduk di depan rumahnya dengan bapak-bapak desa. Kami pikir ada acara apa rame-rame yang awalnya kami jadi segan. Ternyata cuma nongkrong aja. Yang mana izin penelitianku pun ditandatangani di tempat itu, tempat nongkrongnya kepala desa. Tapi mereka semua welcome lah. Jadi aku dan teman-teman enggak terlalu tegang atau kaku. Malah kami juga disuguhi kopi. Setelah bahas soal penelitian, aku akhirnya nanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya nggak ada, di desa itu tidak ada penginapan khusus. Tapi syukurnya, salah satu bapak-bapak, sebut saja Pak Usman, temannya Pak Kades, membuka harapan kami. Katanya dia punya rumah untuk tempat tinggal kami sementara. Wah, kami seneng. Akhirnya Pak Usman ajak kami untuk melihat rumahnya. Rumahnya berada di ujung pemukiman desa. Rumah ini rumah sederhana, layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman, tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk gudang. Jadi banyak barang-barang Pak Usman yang tidak terpakai ada di rumah itu. Tapi aku pikir-pikir gak gitu masalah sih. Yang penting ada air dan ruangan aja itu udah lebih dari cukup. Aku setuju, dan Agil dan Tony juga setuju. Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini, tapi jaraknya kurang lebih 30 meter karena terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang gede banget. Depan rumah ini masih ada satu rumah warga yang posisinya di pinggir jalan kecil yang berhadapan dengan rumah kami. Setelah kami semua setuju dan memutuskan jadi untuk menginap sementara di desa itu, akhirnya kami pamit dengan Pak Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya. Karena besoknya barulah kami kembali dengan membawa peralatan-peralatan. Saat di jalan balik ke Surabaya, aku nyetir sedangkan Tony dan Agil sibuk membicarakan satu cewek yang mereka anggap itu bunga desa. Jadi gini, saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat dan membicarakan kondisi rumah tadi, Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di rumah depan. Aku lihat juga si cewek itu emang sekilas kayaknya cantik, tapi aku nggak gitu memperhatikan karena fokusku ngobrol dengan Pak Usman. Mereka berdua semangat banget, terutama Tony, karena katanya, wah asik tuh, apalagi di rumah depan ada cewek bening banget. Itu seolah jadi penyemangat mereka. Ya wajar sih, aku mikirnya, ikan mana yang gak seneng kalau disuguhi kucing asin? Ya enggak? Bener atau salah nih? Besoknya dari Surabaya kami siap-siap kembali ke desa itu lagi untuk tinggal beberapa hari di sana untuk menjalankan penelitianku sekaligus menenangkan pikiran di alam dan desa yang indah. Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya termasuk tenda, karena niatnya kami akan camping. Jujur aja, aneh rasanya. Aku membawa tenda peralatan mendaki, sekaligus membawa laptop dan perkakas kuliah. Ini momen langka pikirku saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda tempat itu. Singkat cerita akhirnya kami sampai di desa ini. Gitu sampai aku sendiri ke rumah Pak Usman untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku, karena tanda terima kasih untuk keluarga Pak Usman yang telah memberikan tempat tinggal kami dengan gratis. Karena kemarin aku mau membayar penginapannya, tapi Pak Usman nolak. Katanya dia hanya niat membantu. Wah, terima kasih ya Pak Usman. Setelah itu kami masuk ke rumah beres-beres. Tapi yang anehnya, cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama. Awalnya dari kami masih belum berpikir itu aneh, karena awalnya aku hanya menganggap itu warga yang tinggal di rumah itu. Mereka berdua malah semangat banget, terutama Tony yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu. Tapi Tony terlalu feminim karena nggak berani samperin langsung, beraninya cuma liatin doang. Siang itu sambil ngintip cewek itu, kami terus-terusan bahas dan bercanda soal bunga desa yang menurut aku juga cantik sih. Sampai Tony sambil bercanda ngomong gini, aku pengen jadi ulet biar bisa manjatin bunga. Itu candaan kotornya aja sih. Aku dan Agil pun cuma ketawa nanggepin candaan itu.
Yang tidak kami sadarin ternyata kami udah mulai tidak sopan. Siang itu juga aku jalan kaki sendiri mau melihat-lihat desa. Hitung-hitung observasi lapangan aja, sekalian jalan-jalan sendiri dan ngelapor ke rumah Pak Kades soal penelitiannya. Sorenya aku balik ke rumah. Aku masih ngelihat cewek itu masih duduk di depan rumahnya. Tapi disinilah aku mulai sedikit merasa ada yang aneh. Karena saat itu aku melihat muka cewek itu kayak ibu-ibu, gak secantik dan semuda tadi siang dan kemarin aku lihat itu. Sambil jalan aku sempat nyapa, "Hai Mbak," tapi cewek itu hanya melihatku sama sekali gak ngebales sapaanku. Di sini aku mulai mikir, ini ada yang aneh atau cuma pikiranku aja? Tapi awalnya aku masih sempat berpikir-pikir, mungkin mbaknya kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat nggak secantik dilihat dari jauh. Mungkin gitu. Sampai rumah aku buat kopi, karena saat itu emang dingin banget. Jadi kopi panas hal pertama yang aku pikirkan sampai di rumah. Aku buat kopi, Agil Tony juga ikut-ikutan buat kopi. Hehe. Kami duduk sambil ngerokok-ngerokok dan menikmati kopi saset panas yang nikmat banget. Lalu aku keinget lagi soal cewek di depan. Aku buka pembahasan soal hal aneh yang tadi aku pikirkan. Mbak-mbak di depan dilihat dari dekat kok kayak ibu-ibu ya? Tanya aku ke Agil dan Tony. Mereka pun spontan bantah. Ibu-ibu dasmu, orang bening kayak gitu kok. Barang seger itu cok. Ya mungkin aku salah lihat kali. Malamnya dengan suhu di desa itu yang dingin banget, kami panaskan dengan bahan-bahan dan peralatan yang telah kami persiapkan, yaitu cabai, bawang, beras, dan beberapa bumbu lainnya. Oh ya, menu utamanya mie instan. Ya dengan cuaca dingin dan perut lapar, kami sedang disibukkan dengan memasak mie instan panas dan pedas. Soal beras, ya kami makan mie instan pakai nasi. Itu leluhur kami. Setelah makan, Agil ke depan teras rumah, duduk sambil ngebawa kopi dan rokoknya. Enggak lama tiba-tiba Agil lari ke dalam manggil aku dan Tony. Dengan reaksiku yang kaget ngelihat Agil tiba-tiba lari. "Ada apa Gil?" tanyaku. "Aku kaget rek, ngelihat mbak di depan, lah mukanya kok beda ya?" jawabnya. Ternyata Agil kaget karena dia juga melihat muka mbak yang duduk di depan persis kayak yang aku lihat tadi sore. Mukanya seolah menua dan makin jauh dari kata cantik. Lalu kami bertiga ngintip mbaknya dari pintu. Bener aja mbaknya ternyata masih duduk anteng, yang posisinya masih sama kayak kemarin dan tadi. Cuma duduk sendiri sambil mengayunkan kakinya. Aku gak salah lihat. Dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu, kelihatan banget mukanya emang bener-bener menua. Tapi di sini kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda. Karena Tony katanya cewek itu masih cantik kok, masih sama kayak kemarin yang dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil, jelas-jelas mukanya kelihatan menua. Kami berdebat. Kami sempat juga menganggap kalau seleranya Tony ibu-ibu. Dia suka dengan yang tua-tua gitu. Itu maksudnya hanya candaan aja. Di sini kami emang udah mulai mikir-mikir itu aneh. Karena sosok itu seperti menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony. Tapi gak gitu buat kami. Buat kami yang kepikiran yang harus was-was banget dan takut. Sesuatu yang aneh emang sering menghampiri kita di tempat-tempat asing untuk kita. Sadar apa enggak, yang penting kita kontrol diri aja. Awalnya aku masih bisa mikir kayak gitu. Malam yang semakin larut, keadaan hening banget, dibalut dengan suara-suara ambience hutan alami. Tony dan Agil udah tidur. Aku masih sibuk dengan laptopku, mempersiapkan data penelitian untuk besok. Di tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan. Sumber suaranya kayak dari belakang rumah kami. Aku perhatikan lagi suaranya. Rasanya itu semacam suara pesta, tapi pesta zaman gitu. Karena masih kedengaran suara-suara gamelan gitu. Di sini aku merinding, benar-benar merinding. Akhirnya aku bangunkan Tony dan Agil. Mereka juga dengar. Kami sempat mikir apa di belakang sana masih ada desa ya? Karena setahu aku,
Di belakang itu nggak ada desa atau perumahan warga lagi. Tapi mungkin ada desa, kami aja yang nggak tahu. Kami coba buat keadaan untuk nggak makin mencekam di tengah heningnya malam. Ya udah, sambil takut kami tinggal tidur. Besoknya di hari kedua, aku mulai penelitian. Tapi saat aku keluar rumah, aku ngeliat lagi mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya, aku ngeliat dengan jelas mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin. Mukanya kelihatan kayak muka nenek-nenek, berkeriput dan hitam. Seolah semakin hari mukanya berubah semakin tua dan mengerikan. Sambil keringat dingin, aku berusaha melihat ke bawah. Aku gak berani lagi negur, ini udah benar-benar aneh. Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu, aku pulang. Lagi-lagi mbak itu masih duduk di depan. Aku berusaha untuk tidak melihat. Sampai di rumah, aku langsung ngomong soal itu ke Agil dan Tony. Ternyata Agil juga udah ketakutan karena dia juga udah ngeliat. Tapi yang anehnya Tony, dia masih ngeliat kalau mbak yang di depan masih sama kayak di awal kami lihat, cantik dan muda. Di sini aku makin cemas terjadi sesuatu ke kami. Daripada kenapa-kenapa, akhirnya aku ke rumah Pak Usman. Niatnya mau ngebahas soal mbak-mbak yang di depan. Mudah-mudahan Pak Usman ngasih penjelasan yang buat aku tenang. Tapi saat aku ke rumah Pak Usman, ternyata di rumah cuma ada istrinya. Katanya Pak Usman sedang di luar. Ya udah, aku balik lagi ke rumah. Sorenya kami sedang pada diam semua. Pak Usman datang yang langsung nanya soal penelitianku. Aku buat kopi untuk Pak Usman dulu dan kami berdua cerita-cerita. Awalnya emang bahas soal penelitianku dan bahas soal desa itu. Ya biasalah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka pembahasan soal mbak yang duduk di depan. Rumah di depan itu rumah siapa ya Pak? Tanyaku. Oh, rumah itu kosong. Ya udah, kamu jangan lihat ke sana, cuek saja. Jawaban Pak Usman yang terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya. Pak Usman cuma menjawab itu. Dengan reaksinya aku jadi segan terus nanya soal itu. Akhirnya setelah itu Pak Usman pulang. Dari jawaban Pak Usman, kayaknya Pak Usman udah tahu kalau kami melihat sosok itu di rumah depan. Padahal sebelumnya aku belum ngasih tahu sama sekali soal mbak yang di depan. Aku makin yakin mbak itu bukan manusia. Karena Pak Usman juga bilang rumah di depan kosong. Tapi yang anehnya, malam di rumah itu kok ada lampu remang-remang. Aku nggak tahu siapa yang naruh dan nyalain lampu di rumah kosong. Aku nggak ngerti sama sekali dengan situasinya saat itu. Sore itu aku coba intip lagi mbak yang di depan. Iya, dia benar-benar masih duduk di depan rumahnya dengan muka yang menyeramkan. Malamnya, sikap Tony mulai aneh. Dia terus muji kecantikan mbak yang di depan. Tony kelihatan tergila-gila banget dengan mbak itu. Padahal aku dan Agil udah beberapa kali jelasin kalau mbak itu bukan manusia. Dia nggak percaya karena emang udah tergila-gila dengan kecantikannya. Sampai malam itu dengan udara yang dingin banget, Tony mandi beberapa kali dan lama banget. Juga ngaca yang lama banget. Pokoknya itu bukan kayak Tony yang kami kenal. Dia aslinya nggak selebay itu. Sedangkan aku malam itu sedang sibuk dengan laptopku, urus data penelitian, dan Agil nonton di laptopnya. Tiba-tiba dengan keadaan yang udah rapi, Tony izin, katanya mau ke warung depan. Karena aku juga sedang benar-benar fokus dengan laptop, aku iyain aja. Gitu juga dengan Agil. Dia pergi, kami masih sibuk sendiri-sendiri. Malam yang makin larut, keadaanku juga yang mulai ngantuk. Aku beres-beres siap-siap mau tidur. Aku baru ngeh ternyata Tony belum balik, padahal udah larut malam. Aku mikirnya, kemana nih si anak? Emang ada apa di luar jam segini? Ya tapi karena udah ngantuk banget, aku gak gitu mikirin. Aku tinggal tidur aja. Gitu juga Agil yang udah lebih dulu tidur. Subuhnya Tony bangunin aku juga Agil. Dia banguninnya maksa banget. Setelah kami bangun, dia baru pulang dengan mukanya senyum-senyum yang kelihatan seneng banget. Dengan bangganya dia cerita yang buat kami kaget karena ngeri. Karena katanya semalam dia tidur dengan bayang di depan, bahkan udah begituan. Ya, kalian tahulah. Dia juga terus-terusan ceritain kecantikan wanita itu yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Tapi aku dan Agil dengernya ngeri.
Karena kami tahu mbak-mbak itu bukan manusia, apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan. Aku terus ingetin Tony, tapi tetap gak percaya. Dia benar-benar nanggapin kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh, karena dia mulai bertekad akan menikahi mbak-mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Agil bingung. Kami sempat kepikiran untuk ngelapor soal ini ke Pak Usman. Tapi aku pikir-pikir lagi, kayaknya kami gak berani ngelapor karena Tony udah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga karena kelakuan gak sopan secara norma. Siangnya, aku baru pulang penelitian. Iya, mbak-mbak itu masih duduk di depan rumahnya dengan wajah yang gak enak dipandang. Aku berusaha untuk gak melihatnya. Sampai di rumah, Tony bener-bener udah kayak orang gila. Dia meluk-meluk bantal ngebayangin kalau bantal itu mbak-mbak yang di depan. Dia terus-terusan panggil mbak-mbak itu. Agil kelihatan udah capek ngelihat tingkah Tony. Kami pun mulai gak mikirin, karena sedikit kesel dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget, tiba-tiba diem. Awalnya kami ngira dia ketiduran karena kata Agil, dia emang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi sampai malam, Tony belum juga bangun. Aku bangunin mau ngajak makan malam, dia gak bangun juga. Akhirnya, Agil bangunin agak kuat, tapi Tony sama sekali nggak bereaksi. Di sini kami sadar, Tony bukan tidur, tapi pingsan. Di sini aku dan Agil bener-bener panik-paniknya lah. Akhirnya aku beraniin ke rumah Pak Usman. Aku ceritain soal ini. Semuanya aku ceritakan ke Pak Usman. Setelah aku ceritakan, Pak Usman panik, langsung lari ke rumah kami, ngelihat keadaan Tony yang udah terbaring. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok yang ada di depan. Ternyata emang bener, Pak Usman emang bener-bener tahu soal sosok di depan. Malam itu juga, Pak Usman minta bantuan ke Pak Kades. Yang akhirnya malam itu keadaan rumah rame, dengan beberapa warga yang ngelihat keadaan Tony yang udah terbaring. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya warga. Aku nggak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pasti beliau kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu, dukun itu membacakan doa-doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali nggak ngerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan dukun itu, sama sekali tak ngerti. Tiba-tiba Pak Usman datengin aku, nyuruh aku manggil Agil, dan Pak Usman bicara dengan kami berdua. Beliau cuman nyampein dan mesenin ke kami untuk jangan ngabarin orang tuanya Tony dulu. Siapapun orang luar desa, jangan tahu dulu soal apa yang dialami Tony. Karena warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony, dan aku cuman bisa ikutin aja. Ya udah, aku nggak ngabarin siapapun soal kejadian ini. Demi kebaikan, pikirku, karena kami gak ngerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu jalan ke depan sendiri dan masuk ke rumah depan, rumah mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak-mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu dia nggak kelihatan lagi. Dukun itu cukup lama di dalam rumah itu. Kami nggak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Lalu, setelah kurang lebih setengah jam dukun itu keluar, dengan keadaan mukanya yang pucat banget dan lemes, yang langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman, karena keadaannya benar-benar kayak orang baru tenggelam. Kami pun nunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulai bercerita. Katanya saat itu, Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita, yang emang dikenal jin yang akan haus akan pernikahan. Tony udah ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga jelasin, Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat untuk mau balik. Tapi masalahnya, hati dan pikiran Tony udah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu nggak bisa masuk ke alam mereka.
cuma bisa memanggil dari luar. Tapi dukun itu juga bilang, aku bisa manggil temenmu, tapi jangan terlalu berharap. Sebenarnya orang pintar itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Banyak dialog mereka yang menggunakan bahasa Jawa, tapi penulis mengubahnya dan mensederhanakan bahasanya dengan bahasa Indonesia, biar dapat dimengerti semuanya kan? Lalu aku dan Agil di sini cuma bisa diam. Apa yang aku rasakan itu nggak bisa digambarkan, karena aku ngerasa kayaknya Tony nggak bisa balik lagi. Malam itu yang waktunya sudah mulai larut, kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis seperti kemarin malam kami dengar. Warga di hadapan kami yang dengar itu, semuanya pada kaget. Mereka semuanya pada nyebut, astagfirullah, semuanya pada nyebut. Aku kebingungan juga ngelihat Agil yang kebingungan plus takut. Kenapa semuanya pada nyebut? Ternyata Pak Usman ngejelasin ke kami. Suara itu pertanda akan ada acara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia. Itu pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan aku nanya, apa itu pernikahan jin dengan Tony? Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut pasrah. Termasuk dukun itu diam, gak ada yang menjawab. Aku sadar dan aku merasa gimana gitu. Yang ada dalam pikiranku setelah itu, apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya jadi diam. Ya ampun, aku aneh banget malam itu. Malam yang semakin larut, akhirnya semuanya pada bubar. Tapi orang pintar itu sebelum pulang, beliau manggil aku dan Agil. Beliau ngingetin ke kami, kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun itu dari rumah depan, jangan terpancing. Apalagi, jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam ini, pintu depan rumah jangan ditutup, biar aja terbuka. Katanya, siapa tahu atas izin yang maha kuasa, Tony pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya nggak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu, aku tetap mengiyakan. Setelah semuanya pulang, aku semacam ngerasa aneh soal pintu itu. Dan lebih anehnya lagi, aku nanyanya sama Agil, yang sama-sama kita nggak ngerti. Kok pintu nggak boleh ditutup ya? Bukannya hantu atau roh bisa nembus dinding ya? Tanyaku ke Agil. Kita nggak ngerti. Demi kebaikan udah ikutin aja. Ya udah, kami benar-benar ikutin aja apapun yang mereka suruh. Malam itu kami nggak bisa tidur. Aku cuma diam. Agil juga cuma diam termenung. Di sini, aku benar-benar ketakutan. Tapi yang aku takutkan, gimana kalau Tony nggak bisa balik lagi? Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya tahu Tony ke desa ini nemenin aku penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitaran jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya hening banget, kami dengar suara Tony nangis minta tolong. Agil juga kaget dengar suara itu. Kami bingung. Suaranya beneran suara Tony. Jelas banget suaranya kami. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang sedang terbaring. Ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing. Yang akhirnya, kami pun cuma dengar aja yang cukup lama banget kedengarannya. Tapi akhirnya suaranya hilang juga. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku bangun. Di sini aku benar-benar udah nggak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu nggak lama kemudian, dukun itu datang, menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan Kades juga datang. Yang ternyata tubuh Tony mau diruqyah di hari itu. Ruqyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, orang pintar itu manggil Tony dengan cara ngebisikin ke kupingnya. Nah Tony, kamu harus pulang. Berulang kali orang pintar itu membisikkan kalimat itu ke kuping Tony. Hingga orang pintar itu pun menyelipkan nama bapak ibunya Tony untuk nyuruh dia pulang. Di sini untung aja Agil tahu nama bapak ibunya Tony. Aku nggak tahu sama sekali, karena dulu aku nggak pernah meriksa raportnya. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony enggak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku ngelihat wajah orang pintar itu yang terkesan putus asa. Semua orang sedih ngelihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitaran jam 9 malam, Tony tiba-tiba gerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan lemes dan linglung banget. Dia heran ngelihat sekitarnya yang udah ramai orang-orang. Semua warga yang ada di situ berucap, Alhamdulillah. Semuanya pada seneng.
Tony akhirnya balik. Orang pintar itu pun bener-bener seneng banget. Aku dan Agi langsung ucapin terima kasih untuk semuanya yang udah benar-benar memperhatikan kami. Tapi orang pintar itu bilang, awalnya dia ragu Tony bisa balik. Ternyata atas izin yang maha kuasa Tony akhirnya balik. Setelah itu semua, aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa suka dengan Tony. Apakah karena kami udah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana segera minta maaf. Lalu aku nanya dengan Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata nggak nyalahin kami, Tony, bahkan sosok itu. Kata Pak Usman, sosok itu emang udah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan manusia-manusianya. Sebelumnya sosok itu nggak pernah menghantui dan menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok itu, tapi nggak pernah menjadi masalah. Tapi sosok itu emang jin yang haus akan pernikahan. Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan dia nggak suka, dan cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka. Dan sebaliknya, tapi berhati-hatilah untuk orang yang dia suka, karena itu bisa menjadi korban pujaannya. Katanya juga jin itu sama seperti manusia, yang suka dengan orang lain dengan alasannya sendiri-sendiri. Gitu juga dengan sosok itu, suka dengan Tony. Ada alasannya sendiri yang mereka nggak tahu. Tapi biasanya, sosok itu akan lebih mudah mendapatkan orang dengan jiwa-jiwa yang lemah. Maksudnya itu kayak orang yang hatinya dan pikiran dan imannya yang lemah. Itu persis seperti Tony. Aku kenal banget gimana karakter Tony. Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya, seperti awalnya dia ngelihat sosok itu yang dia kira itu bunga desa. Dia emang suka tapi murni karena pikiran kotor. Dia suka tapi nggak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik. Dan itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil Tony. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lainnya pulang dari rumah kami, dukun itu ngasih pesan ke kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi ninggalin desa itu, terutama Tony, karena aromanya mungkin masih tercium. Dan itu masih memungkinkan dia kembali diambil dengan sosok itu. Pak Usman juga ngasih pesan ke aku, apa yang udah dialami Tony sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak, karena itu persoalan intim desa mereka yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka. Jadi di sini aku dan Bayu udah briefing soal ini ya. Akhirnya Bayu udah setuju menceritakan kisahnya di thread ini dengan niat untuk berbagi kisah. Dan apa yang dialaminya bisa untuk dijadikan pembelajaran. Dan soal desanya kami memutuskan untuk merahasiakan nama desanya, karena kami tidak ingin membangun kesan menakutkan soal desanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tahu desanya, mohon untuk tidak membeberkan nama desanya. Sama-sama kita menjaga agar admin atau penulisnya terus bisa membagikan kisah-kisah narasumber ke teman-teman semua, karena selalu ada pelajaran yang bisa kita petik di balik kisah-kisah mereka. Ceritanya belum selesai, kita lanjutin ya. Akhirnya pagi tiba, kami beres-beres dan pamit dengan Pak Usman, Pak Kades dan orang pintar tersebut yang udah ngebantu, bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pulang. Di jalan pulang keadaan Tony masih lemas banget, bahkan masih linglung. Tapi dia udah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung. Sambil nyetir aku penasaran, sebenarnya apa sih yang dia rasakan? Apa yang dia lihat gitu? Kan katanya Tony udah masuk ke alam mereka kan? Tapi sayangnya Tony gak bisa inget banyak. Yang dia inget dia duduk diarak-arak layaknya arak-arakan pengantin dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali enggak bisa dia ingat. Dia juga lihat sekitarnya yang emang tempat yang asing, bukan tempat yang dia kenal, dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu Tony ini saat itu nggak bisa ngerasain takut, sedih, nyesel, bahkan marah juga nggak bisa. Cuma itu yang dia ingat. Soal apa yang dia rasakan saat dia dalam keadaan nggak sadar. Setelah itu Tony juga minta ke aku jangan untuk ceritakan soal kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut udah melakukan hal-hal yang gak pantas. Tapi setelah kami sampai, aku antar Tony ke rumahnya. Tapi karena keadaan Tony yang lemas pucat dan linglung gitu, ibunya nanya dengan aku dengan gagap, bingung antara jujur atau harus bohong. Akhirnya aku bilang kalau Tony kerasukan saat ada di desa sana.
Dari situ Tony terus-terusan pesenin ke aku dan Agil. Bahkan dia ngemohon untuk jangan ceritain soal kejadian itu dengan teman-teman lain, karena dia benar-benar malu. Tapi akhirnya aku mulai ceritakan kisahku, karena ini juga kisahku. Bagiku, aku berhak untuk menceritakan kisahku ke orang-orang. Lagi pula, kisah ini udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi aku pikir-pikir juga gak ada salahnya kalau aku ceritakan dengan orang yang sama sekali tidak kenal Tony dan tidak menyebutkan identitas Tony, apapun itu termasuk nama asli. Selama itu masih terjaga, semoga aman. Ceritanya habis nih. Ini udah balik dengan adminnya Payung Hitam ya. Aku cuma mau sampaikan aja dari kisah yang dialami Bayu, Tony, dan Agil. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama cowok-cowok yang pikirannya indahoi mulu. Hati-hati. Bukan cowok aja sih, cewek-cewek juga hati-hati ya. Karena gak ada salahnya kan dimanapun kita, kapanpun kita selalu dibarengin dengan pikiran dan hati yang bersih. Soal iman, baliklah menurut iman kalian masing-masing. Itu urusan pribadi teman-teman ya. Apapun iman kalian, pastikan imannya ada di hati dan pikiran. Semoga Tuhan selalu ada dan memberkati kita semua, apapun itu agamanya. Apaan sih kok lama-lama? Aku kayak ahli agama aja nih ngomongnya. Enggak teman-teman, iman aku juga masih cuil, masih harus belajar. Ya udah ya, doain saya supaya kerjaan saya lancar terus ya teman-teman. Dan semoga nanti aku bisa upload cerita di Tony FS dengan cepat dan di FS Media dan tentunya di Fakta Sejarah. Saya pamit, terima kasih untuk Payung Hitam. Terima kasih untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman atas waktu.